Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Avandi dengan NIM 2286366. Di sini saya akan membacakan hasil seminar proposal penelitian saya. Yang baik sebelumnya yang terhormat Bapak Prof. Dr. Damra MPD dan juga Bapak Ayadra Utama Warda MPD. Eh, di sini saya akan membacakan hasil penelitian saya dengan berjudulkan pengaruh latihan game shooting terhadap kemampuan shooting pemain SSB Tunas Muda Kabupaten Tanah Datar. Lanjut slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan memasuki bab 1, pendahuluan. Kita akan mulai dengan latar belakang. Latar belakang itu ada cabang sepak bola merupakan olahraga yang populer banyak diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan, anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Terlibat dalam olahraga ini, baik sekedar untuk hiburan supaya menyehatkan maupun mencapai prestasi. Menurutnya prestasi SSB Tunas Muda diduga dipengaruhi oleh teknik dasar para pemain yang kurang baik. Beberapa indikator yang harus dikuasai oleh atlet yaitu operan, bisa disebut dengan passing, kontrol, bisa disebut dengan controlling, mengiring, bisa disebut dengan dribbling, menyundul atau bisa disebut dengan heading, dan menembak atau menendang bola ke gawang, bisa disebut dengan shooting. Shooting atau menembak adalah salah satu teknik yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola. Karena tujuan utama permainan adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Tanpa memiliki keterampilan, shooting yang baik tujuan utama dari permain sepak bola tidak dapat dicapai secara maksimal. Untuk memiliki keterampilan shooting yang baik, selain melatih akurasi tendangannya, permainan sepak bola harus melatih kebiasaan melakukan shooting dalam keadaan apapun. Eh, yang kedua kita akan masukin identifikasi masalahnya. Yang pertama itu program latihan game shooting dapat meningkatkan kemampuan shooting pemain SSB Tunas Muda. Yang kedua itu sarana prasarana yang kurang memadai pada SSB Tunas Muda mempengaruhi kemampuan shooting. Yang ketiga itu kurangnya kompetisi pelatih dalam pembimbingan atlet mempengaruhi kemampuan shooting. Yang keempat itu kemampuan kondisi fisik pemain SSB Tunas Muda mempengaruhi kemampuan shooting. Yang kelima itu kurangnya fasilitas yang mendukung kemampuan pemain SSB Tunas Muda. Di sini juga ada batasan dan rumusan masalah. Yang pertama itu pembatasan masalah pengaruh latihan game shooting terhadap kemampuan shooting pemain SSB Tunas Muda. Yang kedua itu rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh latihan game shooting terhadap kemampuan shooting pemain SSB Tunas Muda? Lanjut. Itu ada pun tujuan penelitian. Mengetahui pengaruh latihan game shooting terhadap kemampuan shooting pemain SSB Tunas Muda. Membuat penelitian. Sebagai syarat, yang pertama itu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata atau departemen pendidikan olahraga. Yang kedua itu membantu meningkatkan kemampuan shooting pemain SSB Tunas Muda. Yang ketiga itu sebagai acuan melatih bagi pelatih SSB Tunas Muda dalam menyusun program latihan dalam meningkatkan shooting. Yang keempat, sebagai sumbangan yang berarti bagi pengurus SSB Tunas Muda. Yang kelima, sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat meneliti teknik sepak bola umumnya dan teknik keterampilan shooting pada khususnya. Lanjut. Yang kedua kita akan masuki bab 2, kajian pustaka. Permainan sepak bola. Menurut 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 Ilfri dan Asril 2016 17, sepak bola adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang.
Emerald 2018 T227 mengatakan bahwa permainan sepak bola adalah permainan 11 dengan lawan 11 yang dipimpin seorang wasit, dibantu asisten dan asisten dua, serta satu orang wasit cadangan. Permainan berlangsung pada satu lapangan sepak bola yang berukuran panjang 1 sampai 110 meter dan lebar 64 meter sampai 75 meter. Dalam permainan akan terjadi kontak langsung antar pemain satu kesebelasan dengan pemain kesebelasan lawan. Lanjut, latihan. Latihan menurut Henry 2014.2 nomor 17 mengatakan bahwa latihan adalah kegiatan atau aktivitas gerak fisik yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, atau latihan atau training merupakan suatu proses yang dikendalikan secara terencana melalui pendekatan materi. Metode dan pengorganisasian pada proses tersebut dapat dikembangkan tujuan yang diinginkan perubahan-perubahan keadaan kemampuan prestasi yang kompleks, kemampuan sikap dan perilaku. Prinsip-prinsip latihan. Yang pertama itu ada intensitas beban latihan. Yang kedua ada volume beban latihan. Yang ketiga juga ada interval beban latihan. Yang keempat durasi beban latihan. Yang kelima frekuensi beban latihan. Latihan game shooting. Latihan shooting berbasis game adalah metode pengembangan keterampilan tembakan yang berupa simulasi situasi pertandingan game like the target games atau obstacle drill. Semua bertujuan untuk meningkatkan akurasi, pengambilan keputusan, dan kesiapan mental agar lebih baik saat menghadapi situasi real competition. Kerangka selanjutnya adalah ada kerangka konseptual, pretest kemampuan syuting, terus dilanjutkan dengan latihan game shooting, dan dilanjutkan juga dengan post test kemampuan syuting. Bab 3. Di sini saya akan masukkan teknik pengumpulan datanya. Ada juga beberapa. Yang pertama itu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian eksperimen semu. Tujuannya adalah untuk menemukan ada tindakan pengaruh perlakuan antara sebab dengan akibat yang sifatnya membandingkan antara variabel variabel yang dikontrol. Independent variable and dependent variable. Sugiono 2010 41. Terus penelitian menggunakan rancangan Dewan Grup Pre-Test and Post-Test Design. Rancangan penelitian. Yang kedua itu ada rancangan penelitian. Pre-test kemampuan shooting, terus latihan game shooting, terus ada juga post-test kemampuan shooting. Lanjut, populasi populasi dan sampel. Subjek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dinyatakan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2012 halaman 111. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh peserta SSB tunas muda tanah datar kelompok usia 15 tahun yang sedang mengikuti Liga Silang Silangkah tanah datar berjumlah 20 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dijadikan bahan untuk penelitian. Sugiono 2012.210. Berdasarkan definisi tersebut, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik impulsif sampling. Teknik ini dipilih karena menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh dapat mewakili populasi secara maksimal. Sugiono 2012.26.
Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti mengambil sampel di kelompok usia 15 tahun sebanyak 12 orang. Lanjut, instrumen penelitian. Sesuai kita lihat juga pada gambar, lihat di PPT tersebut, di situ ada E5, B2, E5, C3, A1, C3, ada 4, B2, ada 4. Cara men-skor jumlah skor yang kena pada sasaran dicatat dengan sebanyak 3 kali kesempatan menendang bola. Bila bola berhasil tendangan keluar atau tidak mengenai sasaran, maka skor tidak dihitung. Bila bola hasil tendangan mengenai tali pemisahan skor pada sasaran, maka diambil skor terbesar dari kedua tersebut. Lanjut, itu juga ada teknik analisis datanya. Data yang telah terkumpul nanti digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesis pertama, kedua, ketiga diuji. Gunakan statistik uji T sampel berhubungan sebelum dilakukan uji T. Diuji dulu dengan uji normalitas. Yang kedua, uji normalitas dengan menggunakan Lilly Force. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh apakah berdistribusi normal atau tidak. Dan di sini juga ada keterangannya. Oke, terima kasih. Baiklah, sekianlah itu hasil seminar proposal saya. Jika saya ada salah kata, mohon maafkan. Dan untuk Bapak dosen, jika saya ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.